Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita jumpa kembali pada saat ini di dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Kiranya kita pada saat ini selalu diberikan kesehatan, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita setiap hari. Adapun pada saat ini nats yang akan kita renungkan terambil dari 2 Samuel 12 ayat 20 yang akan dibacakan oleh anak kita, Dek Nabila, salah satu murid sekolah minggu GKJ Condong Catur. Silahkan Dek Nabila untuk membacakan. Bacaan pagi ini diambil dari kitab 2 Samuel 12 ayat 20. Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti. Lalu ia makan. Terima kasih Dek Nabila yang sudah membacakan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dan anak-anakku semuanya, untuk tema renungan pada pagi hari ini dengan judul Otoritas Tuhan. Sesekali tentu kita pernah merasakan bahwa permohonan kita tidak kunjung mendapat jawaban dari Tuhan, atau bahkan mendapat jawaban yang berlawanan dengan permohonan kita. Bagaimanakah kita menyikapi hal seperti ini? Ada berbagai pertanyaan dan tanggapan kita atas tidak atau belum dikabulkannya permohonan kita. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan tidak mengabulkan permohonanku? Apakah permohonanku keliru atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau barangkali Tuhan punya jawaban atau pilihan lain sebagai jawaban atas permohonanku? Di saat yang sama mungkin kita merasa sedih, kecewa, bahkan sampai merasa bahwa Tuhan itu tidak adil, dan akhirnya pun kita protes. Itu yang sering kita lakukan. Kita ketahui di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, kita bisa belajar dari Daud. Yang pertama, kita belajar bergumul dengan Tuhan. Kita ketahui Daud di saat anaknya yang dalam keadaan sakit hebat, Daud bergumul dengan Tuhan lewat doa, bahkan puasa untuk terus meminta kesembuhan untuk anaknya. Lewat derita, kita belajar untuk datang berserah diri dan bergumul dengan Tuhan untuk minta belas kasihan Tuhan. Tanpa derita dalam hidup ini, suatu saat kita bisa bilang, Tuhan tidak diperlukan lagi. Itu memang kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk belajar bersungguh-sungguh memahami hidup ini, bahwa ternyata hidup ini bukan kita yang atur atau kendalikan. Ada kuasa yang mengatur hidup ini, dan kita harus meminta dan memohon belas kasihan daripada Tuhan. Permohonan Daud yang diungkapkan melalui sikap yang sungguh-sungguh, yakni dengan berbaring di lantai dan tidak mau makan, yang bisa kita lihat di ayat 16 sampai dengan 17.
Tuhan tidak mengabulkan permohonannya, tetapi Daud tidak kecewa, apalagi protes kepada Tuhan. Daud tetap memahami dan menghormati keputusan Tuhan yang mempunyai otoritas tertinggi untuk menjawab doanya. Terbukti pada ayat yang ke-20, mengetahui bahwa anaknya telah meninggal, Daud masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Yang kedua, kita bisa belajar seperti Daud, belajar untuk taat kehendak Tuhan. Di saat Daud bergumul lewat doa dan puasa sungguh-sungguh untuk meminta kesembuhan, tetapi akhirnya doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan dan anaknya juga tetap meninggal. Dalam kesadaran iman yang hebat, ia bangkit dan mengakhiri puasa serta membenahi dirinya. Ia sadar bahwa manusia boleh meminta, tetapi Tuhan yang menentukan segala hal dalam hidup ini. Di sini kita bisa belajar taati kehendak Tuhan, bahwa Tuhan yang mengatur hidup ini. Manusia punya keterbatasan dan tidak punya hak apapun untuk mengatur hidup, apalagi matinya. Dengan belajar taat memahami kehendak Tuhan, maka kita bisa terhibur di tengah duka cita sekalipun. Yang ketiga, kita bisa belajar hidup baru. Kita bisa lihat di ayat ke-23 bahwa kematian itu bagian dari ketetapan kuasa Tuhan. Maka Daud belajar untuk memahami hidup baru dengan lebih baik, karena dia tidak bisa mengembalikan anaknya yang sudah mati untuk kembali hidup. Dia sadar bahwa Tuhan tidak bisa disalahkan dalam hal ini, karena Tuhan memang tidak pernah salah. Dari peristiwa ini, Daud belajar untuk hidup dalam kesadaran baru, bahwa aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Jadi manusia harus belajar menata hidup baru di hadapan Tuhan, karena suatu saat ia harus kembali menghadap Tuhan. Ia harus belajar dari kesalahannya. Kita dapat belajar dari semua sikap Daud ini, sekalipun permohonan yang kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Iman kita tidak perlu terguncang. Dengan penuh kesadaran dan kerelaan, marilah kita menghadap Tuhan dan tetap memuliakannya dengan penuh hormat, karena dialah yang memegang otoritas tertinggi. Tidak dikabulkannya permohonan kita, hendaknya kita tetap tidak meregangkan hubungan kita dengan Tuhan dan tidak mengurangi iman kita kepadanya. Marilah kita menyadari pribadi kita masing-masing. Marilah kita meminta untuk Tuhan memberikan kemampuan kepada kita semuanya, agar hidup kita ke depan semakin hari semakin baik. Demikian renungan pagi hari ini, kiranya dapat memperkuat iman kita dan dapat menjadikan dasar di dalam kita melakukan aktivitas kita hidup sehari-hari. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.